ciri morfologinya ini, yang pertama kalau Myxiniformes, mulutnya itu dikelilingi oleh 3 sampai 4 tentakel. Nah, bisa kita lihat di sini 1 2 3 4 ada memiliki 4 tentakel. Terus celah insang berjumlah 6 sampai 14 pasang. Ini dia celah insang. Terus celah insangnya ini agak jauh dari kepala posisinya ya. Terus ya contohnya itu Myxin sp atau hagfish. Nah, ciri morfologi dari Petromyzontiformes itu dia memiliki mulut berbentuk bulat. Ini dia, mulutnya bulat. Tapi dia ini kan mirip kayak belut, tapi dia bukan belut karena dia tidak memiliki rahang. Tidak memiliki rahang, bukan belut. Terus mulutnya itu berbentuk bulat, di dalamnya ada gigi seperti parut. Nah, giginya inilah yang berfungsi untuk menghisap makanan dari ikan lain. Nah, si lamprey ini bersifat parasit ya. Kemudian celah insangnya hanya 7 pasang. Ini dia celah insangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celah insangnya 7 pasang. Kemudian posisinya itu dekat dengan kepala. Contohnya itu Petromyzon marinus atau disebut dengan lamprey. Ini kan nampak nih perbedaan bentuk tubuhnya. Ini ada tentakel, ini tidak ada tentakel. Kemudian ini dia mempunyai gigi yang lebih giginya itu dari zat tanduk. Dia ini yang dimana dia ini berfungsi untuk menghisap makanan dari ini yang bersifat parasit. Kemudian dia memiliki 14 celah insang dan posisinya itu agak jauh dari kepala, dan ini memiliki 7 celah insang dan agak dekat dengan kepala. Nah, satunya lagi dia ini memiliki yang namanya linea lateralis atau gurak sisi, atau disebut juga dengan gurak sisi lah, lateral line system. Nah, ini gigi-gigi dari lamprey tadi yang berfungsi untuk menghisap makanan dari ikan lain. Nah, ini dia perbedaannya. Ciri-ciri perbedaan dari lamprey dan hagfish. Pertama dilihat dari habitatnya. Kalau lamprey, dia hidupnya itu di air laut dan perairan tawar serta di daerah tempat. Dia ini hidup di air laut dan juga di air tawar, karena nanti dia reproduksinya itu ini beda. Kalau pada hagfish, nantilah kita lihat reproduksinya. Kalau hagfish itu hidupnya itu di air laut. Kemudian celah insang kalau lamprey itu ada 7, sedangkan hagfish itu ada 10 sampai 14 celah. Kemudian mulut. Dia ini memiliki lamprey memiliki mulut yang bulat sebagai penghisap. Nah, makanya dia juga dia ini lebih ke mulutnya ini lebih berfungsinya itu sebagai penghisap. Tapi kalau ini dia memiliki mulut terminal dengan 4 pasang tentakel di pinggirnya. Tapi hagfish ini dia tidak parasit seperti ini ya. Dia tidak parasit. Si hagfish ini dia makan dia makan bangkai-bangkai makhluk yang mati. Kemudian si lamprey ini dia menghisap darah dan meninggalkan ikan yang sudah lemah dengan luka yang terbuka.
Nah, selama hidupnya, lamprey ini dia bisa membunuh lebih dari 40 pon ikan. Lamprey ini mempunyai air ludah yang mengandung bahan kimia, zat antikoagulan, yang membuka luka di tubuh mangsanya agar tetap terbuka, sehingga lamprey dapat terus menghisap darah dari mangsanya tersebut. Kemudian terdapat bentuk mangkok yang disebut buccal funnel yang tepinya dilengkapi dengan papi-papi lunak yang di dalamnya terdapat susunan gigi-gigi yang berfungsi untuk melekat pada mangsanya untuk menghisap darah dan mangsanya. Jadi, si lamprey ini dia mempunyai air ludah yang mengandung bahan kimia, zat koagulan. Makanya dia bisa membuka dengan mudahnya, dia bisa membuka luka di tubuh ikan lain, lalu dia dengan enaknya dia menghisap darahnya atau nutrisi dari ikan lain tersebut. Sedangkan si hagfish, dia mulutnya itu dikelilingi oleh tentakel, itu yang gambar tadi ada 4 tentakel. Kemudian dikelilingi mulutnya, kemudian mempunyai gigi tanduk di lidahnya yang berguna untuk mencengkeram mangsa. Dia ini juga suka menempel di ikan lain gitu untuk berenang ya. Jadi dia dia bergeraknya itu bisa juga dengan cara menempel di ikan lain gitu. Terus mukosa memiliki kelenjar lendir, sedangkan si hagfish dia mempunyai sama-sama mempunyai kelenjar lendir. Nutrien ini dia nutrisi ya. Dia parasit lamprey ini. Parasit dengan cara menghisap darah dari mangsanya dengan cara menempelkan mulutnya dan mengeluarkan cairan zat koagulan. Kemudian dia habis itu dia membuka luka dan menghisap darahnya. Sedangkan hagfish ini makanannya adalah dia memangsa invertebrata, bangkai, substrat-substrat yang ada pada dasar laut serta memangsa cacing-cacing di laut. Nah, pada saat larva si lamprey ini hidup itu di air tawar, kemudian pindah ke laut ketika tumbuh dewasa. Larva tersebut merupakan pemakan suspense yang menyerupai lancet atau Cephalochordata. Kalau si hagfish itu pada saat larva dia langsung mengalami masa dewasa dan keseluruhannya hidup di air laut. Kemudian contoh dari spesies lamprey itu adalah Petromyzon marinus. Kemudian contoh dari hagfish itu adalah Myxin glutinosa. Ini dia klasifikasi ilmiahnya. Hagfish itu contohnya Myxin glutinosa. Klasifikasi ilmiahnya dimulai dari kingdom Animalia, phylum Chordata, superclass Pisces, kelas Agnatha, ordo Myxiniformes, famili Myxinidae, genus Myxin, spesies Myxin glutinosa. Kemudian lamprey, kingdom Animalia, phylum Chordata, superclass Pisces, kelas Agnatha, ordo Petromyzontiformes, famili Petromyzontidae, genus Petromyzon, spesies Petromyzon marinus. Nah, dari sini ini kan sama, kingdom sampai kelas sama, tapi ordonya yang beda. Ini hagfish ordo Myxiniformes, sedangkan lamprey ordo Petromyzontiformes. Sistem fisiologi Agnatha. Yang pertama adalah sistem respirasi Agnatha. Dia berbeda dengan sistem respirasinya itu dia berbeda dengan kelas Chondrotheus ataupun Ocetheus yang itu ya. Karena dia ini kan tidak memiliki mulut. Kalau yang Chondrotheus sama Ocetheus itu dia masuk air melalui mulut dan keluar melalui insang, tapi dia langsung lewat tabung insangnya itu. Airnya itu masuk ke tabung pernafasan melalui tabung insang dan keluar melalui jalan tabung insangnya juga, melalui jalan yang sama.
Terus karena mulutnya ini kan sering mulutnya ini kan sering menempel, misalnya kayak si lamprey ini kan, dia sering menempel pada ikan lain. Jadi dia airnya itu pada saat dia airnya itu masuk melalui insang. Dan tadi ya tidak ada mulutnya. Dia memiliki mulut, cuman karena dia memiliki mulut sama seperti Chondrichthyes sama Asclepias, cuman dia karena mulutnya itu sering menempel pada hewan lain, pada ikan lain atau pada mangsanya, jadi dia airnya itu bernafas melalui celah insang. Masuknya melalui celah insang, keluarnya juga melalui celah insang. Celah insang yang sama. Pertukaran gas terjadi pada kantung insang di sebelah dalam. Nah, tiap insang itu mengandung filamen-filamen insang dengan kapiler kecil. Darah yang mendapat udara dalam filamen-filamen insang itu. Jadi air masuk ke dalam celah insang yang berisi gas CO2. Kemudian O2 itu akan ditukarkan pertukaran gas di dalam kantung insang yang di sebelah dalam itu. Di sini. Kan di sebelah dalam itu akan ada filamen-filamen insang dan kapiler-kapiler kecil. Nah, di kapiler-kapiler kecil itu terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Airnya itu masuk melalui celah insang. Nah, karena lamprey ini atau belut laut dia sering menempel pada ikan korbannya dengan corong bukal, sehingga air itu tidak mungkin melalui mulut. Tapi pada saat larva, air itu masuk melalui mulut dan keluar melalui insang. Yang kedua adalah sistem reproduksi agnatha. Pada saat larva, itu terdapat gonad hermafrodit. Ada 2 alat kelamin ya pada satu individu. Ada betina, ada juga jantan. Tetapi setelah dewasa itu menjadi kelamin betina atau jantan. 1. Telur atau spermatozoa itu dikeluarkan dari gonad langsung, kemudian masuk ke kavum abdominal. Nah, kemudian menuju ke kemudian menuju ke porus genital dan ke sinus urogenital, lalu keluar ke alam terjadilah fertilisasi eksternal. Nah, begitu juga dengan si ovum tadi. Si sel telur tadi dikeluarkan, kemudian pembuahannya itu terjadi di luar tubuh atau secara eksternal. Selanjutnya sistem pencernaan pada agnatha. Agnatha ini dia sudah memiliki organ pencernaan bisa dibilang lengkap, kompleks ya. Cuman dia belum memiliki yang namanya lambung. Jadi dimulai dari ini kan dia hisap nih darahnya. Terus masuk ke mulut, kemudian melewati faring, ini, kemudian masuk ke esofagus, intestinum, karena tidak ada lambung tadi. Ini masuk ke esofagus ya, tidak ada lambung. Kemudian ke intestinum dan terakhir ke anus. Nah, ini dia. Dari mulut, esofagus. Nah, kemudian terakhir ke anus. Selanjutnya sistem indera pada agnatha. Organ perasa terdapat di antara kantong-kantong insang dan faringeal. Di sini dia organ perasa. Maksudnya di sini organ perasa, indera peraba, organ pembau pada kantong olfaktori kapsul nasalis. Kemudian indera peraba
indera peraba pada linea literalis. Nah, linea literalis, dia ini kan dia memiliki dia kan memiliki linea lateralis tadi atau lateral line system. Yang mana tadi gambarnya yang lebih jelas? Ini ada nih. Di tengah-tengah ini dia memiliki garis linea lateralis. Nah, garis itu dia berfungsi sebagai peraba atau mendeteksi getaran-getaran yang ada di sekitarnya. Jadi bisa dibilang semua ikan itu dia memiliki linea lateralis karena di dalam air. Misalnya manusia kan. Kita bisa nggak mendengar dengan jelas di dalam air? Kalau di udara seperti di darat ini kan ada udara, jadi bisa mendengar suara misalnya yaitu melalui udara, merambat melalui udara. Sedangkan di air itu berbeda. Kalau di air itu suara itu tidak terbaca sebagai dia tuh tidak terbaca sebagai suara, tapi terbaca sebagai gelombang. Nah, jadi sebagai gantinya dia memiliki lateral line system untuk mendeteksi getaran. Begitu juga dengan ikan-ikan lainnya nanti memiliki lateral line system atau linea lateralis. Dia ini bisa mendeteksi pergerakan-pergerakan apapun di sekitarnya atau mendeteksi getaran. Nah, terus di sini dia alat pendengaran memiliki satu saluran 1,5 lingkaran. Ini bentuk rahangnya ya, Agnatha. Pertama dari seperti ini, terus sampai jadi Gnathostomata. Jadi sebenarnya superkelas spesies itu dulu ya dibagi menjadi 2 kelas. Agnatha memiliki rahang dan Gnathostomata itu tidak memiliki rahang. Tapi sekarang umumnya itu dibagi menjadi 3 langsung, karena Gnathostomata ini kan tidak memiliki rahang, itu dibagi lagi menjadi Chondroites dan Osteichthyes. Jadi Chondroites memiliki rahang dan tulang rawan, sedangkan Osteichthyes memiliki rahang dan tulang sejati. Sedangkan Agnatha ini dia tidak memiliki rahang. Jadi kalau berdasarkan rahangnya itu dibagi menjadi Agnatha dan Gnathostomata. Walaupun sekarang umumnya sudah dibagi menjadi 3. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.